Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis yang bohai dan aduhai bernama Sarah. Saat itu ia sedang digoda oleh ayahnya yang sudah tua bangka dan ditawarkan uang agar mau diajak blaem-blaem. Namun Sarah terlihat songong dengan mengatakan bahwa ia lebih mahal daripada uang yang ditawarkannya tadi. Laki-laki itu kesal yang akhirnya memperlakukan Sarah dengan kasar. Untung saja ibunya datang tepat waktu. Ia pun langsung marah karena melihat anak gadisnya sedang dicekek. Akhirnya mereka bertengkar di dapur dan Sarah lari keluar sambil menangis. Ternyata ia merupakan gadis malang karena sepertinya banyak sekali tekanan dalam hidupnya. Dan saat itu ia mengeluarkan silet yang kemudian diguratkan di bagian pahanya. Ternyata kejadian itu bukan hanya sekali atau dua kali karena bekas guratan itu sudah banyak sekali di paha Sarah. Malam harinya Sarah dibangunkan oleh ibunya dan diminta untuk berkemas karena mereka akan pergi dari rumah itu. Mereka pun sementara waktu tinggal di hotel. Tapi ternyata ibu Sarah adalah seorang penjual sate keliling yang dimana saat itu ia akan kedatangan pelanggan untuk menikmatinya. Sarah diminta untuk nunggu di luar karena ibunya akan melayani mereka. Esok harinya Sarah dan ibunya kembali mencari kosan untuk tempat tinggal. Mereka mendatangi rumah teman ibu Sarah yang akhirnya mereka mendapatkan tempat tinggal walaupun begitu menjijikan. Dan Sarah sempat bete setelah melihat keadaan rumah itu. Namun ketika Sarah sedang berenang, ada seorang pria yang mengintip keseksoyannya. Dengan menampakkan kebohaiannya, Sarah menghampiri pria tersebut. Katanya pria itu adalah anak dari si bapak yang punya rumah. Sebut saja nama pria itu adalah Jamie. Sarah menceritakan awal mula perkenalan ibunya dengan ayah Jamie. Singkat cerita, ibu Sarah akan kembali mencari nafkah dan saat itu Sarah ikut menemaninya. Lagi-lagi diminta untuk menunggu ketika ibunya sedang blaem-blaem. Sementara Sarah diam di dalam mobil dengan segala kegabutannya. Ternyata menjadi seorang PSK itu berat guys. Ibu Sarah harus melayani dari pagi hingga larut malam. Namun Sarah malah nyeletuk dengan mengatakan kalau ibunya itu bau. Ibunya pun marah karena Sarah tidak memikirkan perjuangan ibunya untuk kehidupan mereka. Akhirnya suasana di dalam mobil itu menjadi panas karena ibu dan anak bertengkar. Sarah yang dibentak-bentak oleh ibunya langsung terdiam melihat sikap ibunya yang begitu kasar. Tetapi ibu Sarah tidak sejahat itu karena selama ini dialah yang membesarkan Sarah dan menjaganya. Setelah pertengkaran tadi, akhirnya mereka pun menepi di pinggir jalan dan ibu Sarah meminta maaf atas perlakuannya tadi. Seketika suasana pun kembali damai melihat Sarah dan ibunya bisa kembali akur dengan mengatakan kalau semua perjuangan ibunya untuk Sarah semata. Itu artinya ibu Sarah benar-benar banting tulang untuk menghidupi anak gadisnya walaupun dengan cara yang kotor. Esok paginya Sarah kembali didatangi Jamie. Saat itu Sarah akan pergi ke pantai dan Jamie pun menawarkan tumpangan untuknya. Sarah langsung gek duduk di depan karena di belakang tidak ada bangku untuk duduk. Sesampai di pantai mereka terlihat begitu romantis. Lihat saja saat di pantai pun Jamie terus menggoda Sarah dengan menunjukkan kejulitannya. Like, you start at the shore and it's not easy for you have a house. There. Malam harinya Sarah diminta untuk berpose seksoi oleh ibunya untuk diberikan kepada pelanggannya agar mendapatkan uang. Sarah menurutinya karena ia ingin membantu ibunya. Setidaknya dengan cara ia berlenggak-lenggok itu bisa menambah pendapatan si ibunya. Tetapi setelah itu Sarah dibawa oleh ibunya ke sebuah tempat, yaitu untuk melayani para jantan. Sebelum masuk, ibunya mengajarkan beberapa hal kepada Sarah agar ia bisa memuaskan pelanggannya. Kemudian Sarah pun diantarkan masuk oleh ibunya dan terlihat ketakutan. Sebelumnya Sarah belum pernah melakukan hal tersebut.
Karena keuangan mereka menipis, akhirnya Sarah harus siap membantu ibunya mencari uang. Saat di dalam kamar, Sarah diminta untuk menampakkan keseksualannya di hadapan pria tersebut. Tanpa basa-basi, Sarah langsung melakukannya dengan berjoget sambil menunggingkan boolnya. Untung saja pria itu tidak memperlakukan Sarah dengan kasar. Mereka tidak melakukan blaem-blaem dan hanya berdansa, yang kemudian menunjukkan gunung Sarah yang aduhai untuk dilihat. Sepulang dari tempat tadi, Sarah bersantai di samping kolam renang. Keseharian Sarah selalu menggunakan baju yang seksoi hingga pada akhirnya Jamie pun tergoda dan mereka melakukan blaem-blaem saat itu juga. Mantap. Dengan diiringi angin spoi-spoi, mereka menikmati kenikmatan dari pengencrotan. Malam itu pun sudah berlalu. Saat itu ada ayah Jamie yang sedang duduk santai di teras. Sarah dan Jamie yang sedang ada di sampingnya pun tanpa rasa ragu melanjutkan keromantisan semalam dengan kembali melakukan blaem-blaem. Ayah Jamie hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan anaknya tersebut. Singkat cerita, saat Sarah sedang mandi, tiba-tiba ayah Jamie masuk dan membuat Sarah ketakutan. Keadaan Sarah saat itu sedang tidak memakai apapun karena kita pun tahu kalau mandi tentunya taranjang ya guys. Namun sepertinya ayah Jamie sedang mabok dan ketika melihat Sarah dengan keadaan seperti itu si kakek tua langsung menyantapnya. Ternyata ibu Sarah mengetahui hal tersebut tetapi malah membiarkannya dan menghalangi Jamie untuk keluar kamar. Jamie pun tahu dan langsung membaku hantam ayahnya karena tidak bisa membiarkan wanita yang dicintainya disentuh oleh pria lain, sekalipun itu ayahnya sendiri. Kali ini yang melindungi Sarah adalah Jamie. Ia dibawa pergi dari rumah itu dan sementara waktu menginap di hotel untuk menenangkan pikiran Sarah. Tetapi mereka harus memikirkan biaya hidup yang akan mereka tanggung. Uang yang Jamie miliki hanya cukup untuk menyewa kamar, sementara air putih pun tidak bisa terbeli. Kemudian mereka pun datang ke tempat klub, tetapi bukan untuk bersenang-senang karena Sarah dan Jamie tidak memiliki banyak uang untuk itu. Kedatangannya adalah Jamie akan bermain kartu supaya bisa mendapatkan uang. Namun saat di tempat itu, Sarah dilecehkan oleh seorang pria. Terlihat bool Sarah dicolek-colek oleh si Om dan Sarah tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Seketika tempat itu menjadi kacau karena Sarah mengambil uang milik si Om sebagai bayaran atas perlakuannya tadi. Akhirnya Jamie menyeret Sarah dan membawanya pulang. Tetapi saat itu Jamie tidak ada di pihak Sarah karena Jamie kecewa kenapa Sarah berani melakukan itu. Padahal jika ia tidak mengambil uang si Om tadi, mungkin kejadiannya tidak akan serumit sekarang. Namun Jamie sudah kecewa dan pada akhirnya keluarlah kata-kata yang menyakiti hati Sarah. Jamie mengatakan kalau Sarah adalah seorang penjual sate keliling yang tidak punya rasa malu. Perkataan itu selalu diulang-ulang oleh Jamie sampai-sampai terjadi pertengkaran di antara mereka. Jamie pun memilih pergi meninggalkan Sarah sendiri di tempat itu dan kini mereka hidup masing-masing. Karena tidak bisa membayar sewaan, akhirnya Sarah memilih pergi dari tempat itu dan akan kembali ke rumah ayahnya yang dulu. Namun saat di perjalanan, ia diberikan tumpangan oleh seorang pria. Sarah tidak memiliki pilihan karena ia tidak memiliki uang sepeser pun. Dan ternyata pria itu menawarkan Sarah sebuah job, yaitu jika ia mau menyentuh otongnya maka Sarah akan diberi upah. Tanpa berpikir panjang, Sarah langsung melakukan itu karena ia sangat membutuhkannya. Sesampai di rumah ayahnya, Sarah harus tidur di teras karena saat itu tidak ada orang satupun di sana. Tak lama kemudian ayahnya datang menanyakan apa yang sedang dilakukan Sarah di tempatnya.
Sarah pun meminta pertolongannya untuk memberikan tumpangan agar Sarah memiliki tempat tinggal. Akhirnya Sarah pun dipersilahkan masuk, tetapi ia harus memikirkan nasib hidupnya. Ia tidak bisa hidup jika tidak memiliki uang. Kemudian Sarah pun daftar di sebuah situs pengencrotan. Saat itu Sarah sedang ditemani ayahnya, dan seperti yang kita tahu bahwa pria itu doyan ngecrot. Sehingga Sarah pun hanya bisa diam ketika dinikmati oleh ayahnya. Ia kembali diminta untuk nyedot si Otong. Kini saatnya Sarah berjuang untuk bisa melanjutkan hidup. Dengan keberaniannya, Sarah datang ke tempat pengencrotan agar bisa menjadi anggotanya. Sarah yang memiliki bodi aduhai diterima dengan sangat baik dan mulai beradaptasi dengan pekerjaan tersebut. Malam pertama, Sarah masih dibimbing oleh temannya agar tahu cara melayani yang baik dan benar. Katanya saat pelanggan masuk ke kamar, Sarah harus menawarkannya untuk mandi terlebih dahulu, yang kemudian bisa langsung ngecrot di atas kasur. Di ronde kedua, Sarah dan temannya mendapatkan jatah yang kurang menyenangkan karena saat itu mereka diperlakukan dengan kasar. Lihat saja, Sarah malah dicangcang dan sementara temannya diencrot dengan ganas. Setelah melayani pria itu, Sarah dan temannya mendapatkan upah hanya berupa anting-antingan. Katanya itu adalah sebuah berlian yang kalau dijual harganya lebih mahal dari upah mereka yang seharusnya. Sarah dan temannya hanya bisa tunduk atas perlakuan para bosnya karena ia tahu mereka pasti licik. Di sisi lain, Jamie mengetahui kalau Sarah bekerja di tempat yang kotor. Sepertinya Jamie sadar bahwa ia sudah mengambil tindakan yang salah. Saat itu Sarah kaget melihat Jamie ada di hadapannya. Ternyata kedatangan Jamie untuk menolong Sarah agar bisa keluar dari tempat tersebut. We'll figure it out. But it's true. Setelah melewati masalah hidup yang begitu berat, Sarah dan Jamie pun bisa bersatu kembali. Mereka kembali memperbaiki hubungannya dengan memulai hidup yang baru. Kali ini Jamie tidak membiarkan Sarah untuk hidup sendirian. Terlihat Jamie memang begitu mencintai Sarah. Setelah itu mereka tinggal memikirkan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan uang agar bisa melanjutkan hidup. Akhirnya Jamie pun memilih untuk merampok ke tempat kerja Sarah sebelumnya. Sarah begitu ketakutan karena itu tindakan yang berbahaya. Namun demi bisa bertahan hidup, Jamie harus melakukan itu. Sarah diminta untuk menunggu di dalam mobil, sementara Jamie masuk dan berjuang. Fuck with me, lady. And you fuck with my girl. Tetapi nasib buruk menimpa Jamie. Ia tewas setelah ditembak karena tertangkap. Kini Sarah kehilangan Jamie untuk selama-lamanya dan tidak memiliki siapa-siapa lagi dalam hidupnya. Setelah kejadian tersebut, Sarah memilih untuk kembali bekerja di tempat kotor itu. Namun pikirannya sudah begitu kacau dan tidak memiliki tujuan hidup lagi. Ia benar-benar kehilangan arah sampai suatu ketika Sarah pergi ke kamar mandi dan melukai lehernya dengan silet di seluruh tubuhnya. Akhirnya Sarah pun kekurangan banyak darah dan menghembuskan napas terakhirnya di bak mandi. Film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi ulasan filmnya. Sad ending ya ternyata. Sarah yang hidup sebatang kara memilih bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya. Mungkin daripada hidup kotor seperti itu, lebih baik mengakhiri semuanya. Seperti yang kita tahu bahwa Sarah adalah anak yang malang. Karena ibunya pun tega membiarkan anak gadisnya dinikmati oleh para lelaki hanya demi uang. Sungguh tragis ya teman-teman.
Lebih beratnya lagi, Sarah harus kehilangan Jamie, padahal dialah yang tulus menjaganya. Mungkin kisah hidup Sarah memang harus seperti itu atas skenarionya Tuhan. Dan buat kalian, semoga bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Jika punya uang, maka bersyukurlah, karena seperti yang kita tahu bahwa mencari uang itu sulit. Jangan rela menjual harga diri kalian hanya demi uang. Jadilah pribadi yang baik ya guys. Oke, sampai di sini dulu review film kali ini. Next, kita lanjut film-film yang lebih nakal lagi. Oke, thanks for watching and see you guys.